Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar, selamat datang di podcast BMF Kaunismo. Teman-teman semua, pernah tidak kita bertanya tentang tubuh sendiri tapi bingung mau bertanya ke siapa dan menganggap topik tertentu itu terlalu sensitif untuk dibahas. Nah, di episode kali ini kita akan membahas topik yang seringkali kita anggap sensitif tapi sangat penting untuk dipahami, yaitu tentang tubuh, batasan dan resikonya. Sebelum itu, perkenalkan saya Alivia, moderator pada podcast kali ini. Bersama kita telah hadir narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Terima kasih banyak dokter sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dengan kami semua. Sebelum itu, mungkin dokter bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Rosdiana Sahapuddin, spesialis OBGYN yang bertugas sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik dokter, kita akan mulai pembahasan dari hal yang paling dasar dulu dokter, mengenai tubuh dan perubahan yang sering dialami oleh remaja. Untuk pertanyaan pertama, tapi dokter, banyak remaja yang merasa bingung dengan perubahan pada tubuhnya. Sebenarnya perubahan apa saja yang normal terjadi pada usia remaja dokter? Pada usia remaja itu adalah periode di mana dia beralih dari masa anak-anak ke masa dewasa. Jadi masa transisi, ya. Jadi menurut WHO itu antara 10 sampai 19 tahun. Ya. Jadi di mana masa transisi itu masa remaja itu mulai berubah dari segi fisik, segi mental, perilaku. Jadi kalau dari fisik misalnya mulai ada menstruasi, kemudian kalau laki-laki, remaja laki-laki itu mimpi basah, kemudian muncul tanda-tanda seks sekunder seperti payudara mulai membesar, muncul bulu-bulu di kemaluan, rambut-rambut di kemaluan dan di ketiak, di aksila, dan ya itu. Jadi nah itu harus dijaga karena kesehatan reproduksi itu akan berpengaruh di masa remaja, itu akan berpengaruh ke masa yang depan. Jadi bukan hanya kesehatan secara fisik, jadi dia harus sehat secara mental dan sosial. Baik dokter, jadi sebenarnya perubahan-perubahan itu wajar di usia remaja ya dokter? Iya. Pertanyaan kedua dokter, lalu kenapa penting bagi remaja untuk mulai mengenal tubuhnya sendiri sejak dini? Kenapa penting? Karena tadi saya bilang bahwa remaja itu adalah masa transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa. Jadi mereka itu masih proses belajar, mereka proses mencari jati diri, proses mencari eksistensi diri, sehingga mereka rasa ingin tahunya semakin besar. Jadi kenapa sangat penting untuk mengetahui? Karena masih banyak remaja mungkin karena proses ketidaktahuannya akhirnya mungkin mencari dari sumber-sumber yang salah. Biasanya karena mereka proses dari masa remaja sampai dewasa, masa remaja itu mereka kan ingin mencari jati diri, sehingga mereka itu ingin diakui sama teman-temannya. Jadi mereka lebih sering bergaul dengan teman-temannya, mereka sering mencari informasi, dan kalau lingkungan pergaulannya mungkin tidak bagus, mereka ini remaja bisa saja terpengaruh oleh lingkungan pergaulan yang buruk. Jadi harusnya mengapa penting? Karena mereka rasa ingin tahunya sangat besar, tapi sumber informasinya kadang mereka ragu mau bertanya sama orang tua, atau merasa malu, ya, atau mungkin merasa segan, sungkan bertanya atau mungkin sama orang yang lebih tua, guru atau apa. Jadi mereka lebih nyaman mungkin merasa dengan teman-temannya, sehingga kadang-kadang mereka mencari atau bertanya lewat temannya. Nah, itu juga yang kadang-kadang kalau misalnya mereka mendapat informasi yang kurang tepat, nah itu bisa berarah ke hal-hal negatif. Jadi apalagi di era dimana arus informasi yang sangat deras, itu kadang-kadang informasi mereka dengan gampangnya membuka-buka sosial media dan informasi, ada mungkin yang informasi-informasi yang kurang tepat, sehingga menyebabkan mereka menjadi misinformasi. Ditambah mungkin kalau mereka berada di lingkungan yang pergaulan yang
kurang tepat, kurang baik, itu bisa mengarah ke hal-hal yang negatif. Jadi sangat penting betul untuk kenali lebih dini. Kemudian untuk pertanyaan ketiga ini dokter, apakah benar kurangnya pemahaman tentang tubuh bisa berdampak pada kesehatan seseorang di kemudian hari? Ya, betul. Karena masalah-masalah yang dihadapi oleh remaja, karena tadi saya bilang rasa ingin tahunya besar, mereka sudah kadang-kadang itu mereka sudah tidak terlalu mau mendengar dengan orang tuanya, mereka lebih sering mendengar teman-temannya, sehingga yaitu tadi resiko untuk terjadinya misalnya ya apalagi namanya pergaulan bebas, free sex, kemudian resiko tertularnya infeksi menular seksual sampai HIV, kemudian dimana kalau remaja sudah mendapatkan menstruasi, itu artinya sudah bisa bereproduksi, bisa terjadi kehamilan. Nah, kalau misalnya terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, resikonya bisa misalnya dia mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, dia berusaha untuk mengeluarkan proses pengguguran yang tidak aman gitu ya. Terus kemudian bisa menyebabkan terjadinya infeksi, akhirnya bisa menyebabkan terjadinya shock hipovolemik, pendarahan dan lain-lain. Terus kalau misalnya dia terkena misalnya infeksi menular seksual, itu bisa mempengaruhi kesehatannya di kemudian hari, bisa menyebabkan terjadinya apalagi namanya bisa namanya infeksinya ascendere, naik ke atas, bisa tuba fallopinya terganggu, kemudian sampai itu kalau tadi saya bilang memakai narkoba dengan suntikan mungkin ya, itu juga bisa meningkatkan faktor risiko terjadinya HIV. Baik dokter, nah dari pembahasan tadi kan kita sudah pahami tentang tubuh sendiri. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke topik yang sering berkaitan dengan sosial remaja, yaitu tentang batasan diri dan hubungan dokter. Untuk pertanyaannya, dalam konteks hubungan, apa yang sebenarnya dimaksud dengan batasan yang sehat menurut pandangan medis? Kalau harusnya ya hubungan yang sehat itu sebenarnya di dalam agama kita ya, kita dilarang untuk berpacaran ya. Kita boleh sebenarnya batasan sehat itu kita sebenarnya boleh bergaul atau berteman dengan siapa saja di lingkungan pergaulan yang baik, asalkan lingkungannya pergaulan yang baik, teman-teman yang baik, teman-teman yang bisa mengarahkan kita ke hal yang positif ya, bisa mengembangkan minat dan bakat yang baik. Cuman kalau misalnya batasan yang sehat itu yang tidak mengarah ke hal-hal yang negatif, misalnya tadi ke arah yang mungkin membuat bisa meningkatkan faktor risiko terjadinya infeksi menular seksual, free sex, pemakaian narkoba, terus apalagi namanya harus memiliki kita harus memiliki batasan supaya kita tidak remaja tersebut tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif, karena itu tadi saya bilang bisa berdampak untuk kesehatan dirinya, dan bukan hanya dirinya saja tapi keadaan di lingkungan keluarganya. Jadi kalau dan kadang-kadang remaja itu mungkin masih belum tahu bahwa dirinya itu berisiko. Dia belum terlalu mengerti bahwa dirinya sebenarnya berisiko untuk bisa berisiko terkena penyakit mungkin infeksi menular, HIV dan lain-lain, kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi maksudnya mereka harusnya sih memang peran orang tua juga penting di lingkungan keluarga, dan di lingkungan pendidikan. Tapi kita kan tidak mungkin mengawasi anak-anak kita, apalagi yang sudah beranjak remaja itu 24 jam. Jadi mereka harus punya diberikan edukasi bahwa masa remaja ini kalau kita melakukan sesuatu harus ada tanggung jawab, karena ada konsekuensi yang bisa timbul dari akibat yang perbuatan yang kita lakukan. Baik dokter, jadi sebenarnya batasan itu bukan untuk membatasi kebebasan, tapi betul, untuk melindungi diri sendiri. Ya, untuk melindungi diri sendiri dan karena remaja itu rentan terhadap tadi saya bilang tadi itu mungkin rasa ingin tahunya tinggi, dan tapi edukasi mengenai kesehatan reproduksi masih kurang, mereka kurang bisa bertanya, enggan bertanya, akhirnya mereka rentan untuk mendapatkan itu tadi resiko-resiko terjadinya infeksi menular seksual, kehamilan yang tidak diinginkan, pergaulan bebas, narkoba dan lain-lain. Dan itu sangat merugikan diri sendiri, dan bukan hanya diri sendiri tapi juga bisa berdampak pada keluarganya.
dan orang-orang di sekitarnya. Betul, dokter. Dan untuk selanjutnya dokter, menurut dokter, kenapa banyak remaja yang merasa sulit untuk mengatakan tidak, sulit untuk menolak, dan dampaknya untuk kesehatan reproduksi itu apa-apa saja dokter? Ya, itu tadi saya bilang mereka, saya punya anak remaja juga yang sekarang sudah SMA. Tantangan menjadi orang tua zaman sekarang itu menurut saya sangat susah. Kenapa? Karena mereka itu dengan gampangnya bisa mengakses informasi. Mereka pegang HP, mereka bisa buka medsos sendiri, walaupun orang tua mungkin mengarahkan, bisa membatasi, tapi edukasi yang tepat juga bukan hanya dari orang tua, dari lingkungan di sekolah, tapi harus ada edukasi mungkin kepada remaja tentang kesehatan reproduksinya. Jadi harusnya kalau misalnya apa dari pertanyaannya? Kenapa banyak remaja yang sulit mengatakan tidak? Kenapa remaja sulit mengatakan tidak? Karena mereka itu, tadi saya bilang, mereka itu rasa ingin tahunya sangat tinggi, dan mereka lagi proses mencari jati diri, dan mereka mencari eksistensi diri, dan mereka itu sangat ingin diakui. Makanya mereka itu sangat ingin masuk dalam sebuah kelompok atau komunitas yang mereka diakui, lihat Kak, maksudnya atau mereka ingin diterima di sebuah kelompok, di sebuah kelompoknya atau di teman-temannya, sehingga mereka lebih mendengarkan teman-temannya apa yang dia bilang dibandingkan mungkin dari orang tuanya. Karena itu tadi mungkin mereka ingin mencari eksistensi dirinya, sehingga mereka lebih mendengar teman-temannya sehingga dapat diterima di kelompok tersebut, sehingga mereka kadang-kadang tidak berani bilang tidak, supaya mereka bisa bergaul dengan teman-teman yang mereka anggap mereka ingin bergaul dalam kelompok tersebut. Jadi itulah susahnya kalau mereka susah bilang tidak, tapi harusnya mereka remaja itu berani untuk mengatakan tidak kepada hal-hal yang mengarahkan mereka ke arah yang negatif, atau yang konsekuensinya bisa mengarah ke dampak yang negatif. Kemudian dok, bagaimana peran komunikasi dan saling menghargai dalam menjaga kesehatan reproduksi, terutama dalam sebuah hubungan pada remaja dokter? Kan sekarang banyak remaja-remaja yang punya hubungan gitu dengan teman lawan jenisnya. Jadi pertama, sebenarnya kesehatan reproduksi itu bukan hanya tahu bahwa ini tubuhnya sudah mulai berkembang ya, untuk remaja laki-laki dan remaja perempuan. Tadi saya bilang bahwa kalau remaja sudah menstruasi, artinya dia sudah bisa bereproduksi, sudah bisa hamil. Jadi dia sudah harus tahu batasan bahwa remaja itu kalau sudah haid itu kemungkinan untuk terjadi kehamilan bisa terjadi. Kadang-kadang pernah saya dengar bahwa kalau satu kali jika berhubungan enggak apa-apa Ji, enggak mungkin dia hamil ya. Itu stigma yang salah, karena kalau misalnya dia berhubungan pada saat pas masa subur bisa saja kemungkinan terjadinya kehamilan ya. Jadi maksudnya, kalau misalnya terjadi kehamilan itu yang biasanya yang lebih sering terkena adalah perempuannya. Stigma sosial yang negatif dari masyarakat itu ke perempuan, ya walaupun dua-duanya tetap ada andil, tetap ada kesalahan, tapi biasanya yang ininya lebih lebih malu mungkin, atau keluarganya lebih ini dari pihak perempuan, dan semuanya bisa terganggu. Misalnya kehamilan tidak diinginkan, di akhirnya banyak kasus-kasus di mana dia tidak ingin kehamilannya tidak ingin diketahui, akhirnya berusaha untuk melakukan proses pengguguran. Dulu mungkin zaman dulu mereka itu ke dukun. Sekarang zaman dulu pakai batang jarak, dikasih ramuan, jadi angka kejadian terjadinya infeksi, abortus infeksiosa ya, infeksi berat bisa terjadi. Tapi sekarang mereka membeli obat yang untuk uterotonika, maksudnya untuk kontraksi rahim, itu enggak tahu dari mana mereka dapat. Kita saja kadang-kadang susah kalau kita meresepkan itu harus betul-betul pakai tanda tangan, pakai nomor telepon, pakai nomor SIP. Mereka dapatnya, saya pernah tanya, ada kasus
dia lagi hamil, misalnya dia lagi hamil, kemudian dia berusaha untuk menggugurkan, kemudian dia beli itu obat, ada yang dia kasih masuk, ada yang dia minum, ada yang dikasih masuk ke dalam vagina. Jadi kemudian saya tanya, di mana belinya, Dek? Dia bilang di Instagram apa di Facebook begitu, pokoknya dia beli gitu. Terus saya bilang, bisa ya? Saya bilang, iya dok, saya bisa. Dan itu harga per bijinya waktu itu lumayan, dia bilang lumayan mahal. Sampai jutaan. Dan dia karena dia butuh, dia mau, makanya dia beli. Tapi itu pun ada yang berhasil, ada yang tidak. Ada yang berhasil, dan resiko untuk kalau misalnya dia minum itu resiko terjadi pendarahan. Nah, pendarahan yang bisa menyebabkan shock hipovolemik. Terus kalau ada juga pernah kasus saya dapat itu pasien pendarahannya banyak sekali, belum menikah, terus dia di sini tinggal sendiri, orang tuanya di luar kota, kemudian dia coba kasih keluar, terus pendarahan banyak, akhirnya dia shock hipovolemik dan hampir mengalami kematian. Jadi yaitu sangat-sangat berbahaya, dan mungkin mereka tidak berpikir ya, kadang-kadang tidak berpikir bahwa efeknya bisa sedahsyat itu. Efeknya mungkin sampai menyebabkan angka kejadian morbiditas dan mortalitas itu bisa sangat meningkat gitu ya. Jadi apalagi kalau misalnya kehamilannya tidak berhasil dikeluarkan, atau misalnya dia tetap mempertahankan kehamilannya, dia mungkin akhirnya menikah, kemudian dinikahkan, dan mungkin akhirnya bisa putus sekolah ya. Jadi pendidikannya bisa saja terhenti karena dia harus berhenti sekolah ya, karena dia harus menikah dan harus melanjutkan kehamilannya. Dan itu kalau saya sih, buat saya sangat-sangat sangat-sangat miris ya, karena banyak saya dapat kasus-kasus yang di praktek itu dan di poli itu yang begitu, kehamilan di luar pernikahan yang akhirnya kadang-kadang yang tidak diinginkan, akhirnya mereka berusaha untuk mengeluarkan gitu. Yang itu bisa sangat berbahaya buat dirinya dan berdampak bukan hanya untuk dirinya dan masa depannya, karena kalau dia berhenti sekolah kan pasti masa depannya terganggu, dan keluarganya juga sangat-sangat berdampak. Baik dokter, berarti banyak sekali dampak-dampak negatif Ya. yang dapat membuat kita terjerumus. Untuk selanjutnya dokter, ada pertanyaan, banyak yang masih ragu dok, kapan sebenarnya seseorang sebaiknya mulai berkonsultasi ke dokter kandungan meskipun belum menikah? Ya. Sebenarnya kalau misalnya remaja, sebenarnya dari lingkungan keluarga, kalau misalnya kesehatan reproduksi itu dari awal itu sebenarnya bisa diajarkan di lingkungan keluarga. Jadi misalnya orang tua yang ibu mengajarkan pada dari umur-umur TK atau apa, bilang nanti kalau misalnya belajar mandi sendiri ya, belajar mengetahui bahwa ini bagian-bagian tubuh kita, laki-laki dan perempuan, dan ada bagian-bagian tertentu yang tidak boleh dipegang sama orang lain. Terus misalnya atau tidak boleh dilihat oleh orang lain. Itu dasar sekali untuk kesehatan reproduksi. Mungkin masih banyak yang menganggap bahwa sex education itu tabu, tapi bukan artinya mengajarkan kepada hal-hal yang tidak baik, tapi maksudnya mengajarkan bahwa ini tubuh kita. Jadi misalnya kalau buat anak-anak atau anak TK atau anak SD, ini bagian tubuh kita, ada bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain atau tidak boleh dilihat oleh orang lain ya. Jadi mungkin terus beranjak remaja, apalagi kalau sudah menstruasi, mungkin dari orang tua ajarkan, mungkin dari ibu ke anak perempuannya, misalnya kalau haid sering-sering ganti pembalut misalnya ya, cara memakai pembalut yang benar, sering-sering ganti pembalut, menjaga kebersihan dirinya ya, menjaga kebersihan higienitas diri dan ada area kemaluan, terus menjaga bahwa ada konsekuensi jika sudah, itu tadi saya bilang, jika menstruasi artinya bisa terjadi kehamilan. Jadi betul-betul harus dijaga. Untuk laki-laki kalau misalnya sudah akhir balik, bebas itu mungkin yang jelaskan mungkin dari pihak orang tua laki-laki, ayah kalau ada ya. Jadi maksudnya komunikasi itu dari
keluarga. Tapi kalau misalnya dia sungkan, segan, bisa sebenarnya datang ke dokter untuk mungkin bertanya, dok, paling sering sih biasanya datang itu karena kadang-kadang ada gangguan haid, ya, ada gangguan haid atau ada keputihan, ya, biasanya itu yang datang sering ke poli. Jadi kadang-kadang ada yang diantarkan sama ibunya, mungkin kalau masih yang remaja-remaja awal, tapi kalau mungkin remaja-remaja yang akhir itu biasanya bisa datang sendiri. Jadi kalau mereka kalau memang masih merasa agak malu atau segan bertanya kepada orang tua, bisa datang ke dokter untuk menanyakan hal-hal yang ingin ditanyakan mengenai kesehatan reproduksinya. Iya. Berarti teman-teman yang mungkin ragu atau masih malu untuk bertanya ke orang tua bisa datang ke dokter untuk bertanya. Untuk sebelum kita tutup obrolan dok, ini kita akan membahas hal yang paling aplikatif, yaitu bagaimana remaja bisa bersikap bijak dan melakukan pencegahan sejak dini. Untuk pertanyaannya dok, langkah sederhana apa yang bisa dilakukan remaja untuk menjaga kesehatan reproduksinya sehari-hari? Jadi misalnya begini, kalau misalnya pertama dari itu tadi, tubuh kita ini kita yang harus jaga, ya. Jadi misalnya dari hal sederhana, misalnya kalau menjaga kebersihan diri, ya, mandi, sikat gigi, ya, mandi pakai sabun, menjaga area genitalia, kemudian daerah genitalia itu tidak boleh lembab, ya. Jadi usahakan sering-sering mengganti pakaian dalam, jangan lembab, jangan diusahakan harus kering. Terus kemudian memakai pakaian dalam yang menyerap keringat, mungkin dari darah katun atau darah pakaian juga sering ganti, ya, kalau misalnya keringat. Terus kemudian berteman di lingkungan pergaulan yang baik, memilih teman-teman yang baik, karena sangat-sangat berpengaruh itu lingkungan yang baik terhadap pergaulan kita, terhadap diri kita. Jadi kita harus pandai-pandai memilih teman yang baik yang bisa memberikan dampak yang positif. Jadi kalau misalnya kita punya minat dan bakat, misalnya dalam bidang olahraga, dalam bidang seni, mungkin dalam bidang agama, ya kita kembangkan itu lebih bagus supaya bisa menghasilkan hal yang positif daripada kita bergaul di tempat lingkungan pergaulan yang kurang baik, sehingga bisa saja memberikan dampak negatif tadi, infeksi menular seksual, apalagi namanya HIV, narkoba, dan lain-lain. Karena itu ya, kasus-kasus yang banyak saya dapat adalah pertama itu tadi saya bilang keputihan. Contoh kasus yang pernah saya dapat itu seorang ya mahasiswa lah, ya, kemudian dia datang dengan keluhan keputihan terus berulang. Terus saya tanya, seperti biasa pertanyaan yang keputihannya warnanya apa, banyak, gatal, berbau, dan lain-lain. Terus saya tanya pertanyaan yang lain, akhirnya saya tanya, adek, punya pasangan? Dia bilang iya. Pernah berhubungan seksual dengan pasangannya? Dia bilang iya. Terus saya bilang, oh gitu, pernah nggak itu pasangannya kita berhubungan juga dengan perempuan lain? Dia bilang iya. Dia mengaku iya. Terus saya tanya, pernah nggak pasangannya itu ada luka di kemaluan atau ada pernah kencing nanah? Saya tanya gitu. Dia bilang iya. Artinya kita sudah curiga bahwa ini kemungkinan terkena infeksi seksual. Jadi saya bilang begini, harusnya kamu harusnya hentikan, maksudnya jangan lanjutkan, hentikan, berpisah, dan tidak boleh lagi ada hubungan seksual sebelum nikah. Jadi kalau bisa jangan hentikan saat ini dan lanjutkan kehidupan, dan sudah tidak usah bergaul dengan orang-orang seperti itu. Kemudian dikasih obat, tapi harus tetap dia menghentikan, karena kalau misalnya dia kembali lagi, ya pasti akan pingpong fenomena, ya. Jadi dia harus tidak boleh melakukan hubungan seksual lagi, dan itu kan akan bisa kembali begitu. Jadi harusnya sih diedukasinya bukan hanya dia, ya, pasangannya juga harusnya diedukasi dua-duanya, ya. Itu yang susah karena dia waktu itu datang sendiri gitu. Terus banyak juga yang kasus-kasus, misalnya kita yang saya dapati, ya, maksudnya yang saya pernah dapati, mahasiswa lagi hamil, kemudian tapi waktu itu belum nikah juga. Kenapa saya sebut mahasiswa? Karena kita lingkup pergaulannya ini, ya, di sekitaran mahasiswa, datang dengan
oh begini dok, saya hamil. Oh iya, berapa bulan ini? Saya periksa sekitar 5 bulanan. Terus waktu saya habis USG dia bilang begini, dok, kayaknya ada benjolan di kemaluan bu, dia bilang gitu. Terus saya bilang, oh iya, coba saya lihat ya. Ternyata itu ada kayak muncul, saya curiga itu kondiloma ya, maksudnya karena sampai saya lihat, saya inspeksi, oh seperti ini kondiloma sampai ke dalam vaginanya. Kemudian saya bilang, oh kemungkinan ini kena infeksi menular seksual juga. Jadi saya edukasi bilang ini tidak boleh, pokoknya ya harus tidak boleh lakukan hubungan seks sambil diobati ini ya. Jadi karena itu efeknya bukan hanya buat dirinya, bisa ke bayinya. Jadi ada resiko terjadinya infeksinya kan bisa naik, bisa ke bayinya. Jadi ada resiko terjadinya apalagi namanya lahir prematur, bisa terjadinya ketuban pecah dini, bisa terjadinya apalagi namanya pertumbuhan janin terhambat, resikonya dan lain-lain. Jadi itu sih maksudnya mereka karena tidak tahu, dia tidak tahu, bilang mereka sudah terinfeksi mungkin ya. Jadi belum lagi kalau misalnya kalau mereka apalagi namanya kehamilan kan itu harusnya dipersiapkan ya toh. Jadi sebelum hamil itu harusnya untuk prakonsepsi itu harusnya disiapkan dengan baik, mulai dari gizi ibunya, mulai dari tidak aneminya, terus mulai dari apalagi namanya tubuhnya ya. Jadi semuanya harus dipersiapkan dengan baik ya. Tapi kalau misalnya terjadi kehamilan, kadang-kadang ada pasien yang selama karena dia hamil di luar nikah, jadi akhirnya dia tidak pernah periksa, dia tidak pernah ANC, dan tidak pernah periksa kehamilannya, dia tidak pernah minum vitamin ya, jadi dia tidak pernah periksa lab dan lain-lain. Jadi nanti mau lahiran baru datang. Nah itu yang sangat miris karena kan kalau kita ini mau menjaga generasi sehat yang di masa akan datang, itu harusnya dari prakonsepsi sebelum terjadi kehamilan itu sudah harus dipersiapkan dengan baik. Karena apalagi 1000 hari kehidupan ya, itu sangat-sangat penting untuk mencegah terjadinya stunting misalnya, apalagi perkembangan kognitif bayi dan lain-lain. Jadi mereka kadang-kadang tidak tahu bahwa resiko-resiko yang bisa terjadi itu bisa berdampak untuk dirinya juga sama bayinya gitu. Jadi bayinya misalnya dia juga kalau anemia kan juga banyak itu kehamilan yang di bawah 20 tahun itu resiko terjadinya anemia dalam kehamilan meningkat sehingga bisa menyebabkan resiko-resiko misalnya tadi lahir prematur, pertumbuhan janin terhambat dan lain-lain. Jadi bisa akhirnya perkembangan bayinya di masa depan juga menjadi tidak baik. Jadi itu yang mereka mungkin belum berpikir sampai ke arah sana karena mereka belum terlalu mendapatkan edukasi. Tapi banyak faktor sih yang menyebabkan itu, bukan hanya dari lingkungan ya, mungkin faktor kemiskinan, faktor tingkat pendidikan ya, tingkat sosial sosial kulturalnya juga gitu. Berarti sangat penting ini dok untuk jaga kesehatan reproduksi, mengingat tadi kasus-kasus yang terjelaskan ternyata banyak sekali. Kemudian dok tadi sempat disinggung juga tentang remaja kan mudah untuk dapat informasi di media sosial. Nah bagaimana caranya ini kita sebagai remaja memilih informasi yang baik agar tidak terjebak oleh mitos atau informasi-informasi yang tidak benar dok? Nah tadi saya sudah sebutkan bahwa pernah saya dengar ada yang mereka katakan bahwa dok kalau 1 kali berhubungan seksual itu tidak hamil katanya dok ya. Belum tentu ya, karena siapa tahu misalnya dia berhubungannya pas masa subur bisa jadi kehamilan. Dan ada beberapa pasien yang tidak tahu dirinya hamil misalnya kayak gitu. Jadi misalnya kayak ada pasien yang dia keluhannya mual muntah, toh ada pasien gitu, akhirnya dia dirawat karena mual muntahnya, tapi bukan di bagian mungkin sudah di bagian yang lain. Terus kemudian kenapa ini mual muntahnya tidak berkurang begitu ya, terus dikonsul lah ke OB-GYN, ternyata dites pack positif ya, jadi ternyata positif. Ada juga yang pernah kasus saya dapat, dia selalu mengeluh nyeri perut bagian bawah. Jadi mamanya dia pindah-pindah toh, dia pergi ke dokter ini sampai dari itu bilang ternyata hamil. Pas kalinya dicoba tes pack ternyata positif. Nah akhirnya shock shock ibunya, shock mamanya. Jadi harusnya kalau memang kita mau mencari sumber informasi,
harusnya dari yang terpercaya, misalnya dari apalagi namanya, dari tenaga kesehatan ya, dari dokter, dari bidan pun bisa kalau memang kita bisa mencari informasi yang baik, terus kemudian apalagi namanya, memilih-milih informasi yang tepat untuk kita. Terus usahakan ya informasi yang dipilih di medsos itu jangan semua ditelan mentah-mentah gitu ya. Jadi sebaiknya yang bisa dipercaya informasi dari dokter, dari bidan, dari perawat yang memang mungkin kita lihat ada konten-konten yang bermanfaat ya, itu bisa dilihat. Sekarang sebenarnya banyak saya lihat sekarang di Instagram, di Facebook itu konten-kontennya edukasi ada sebenarnya. Jadi kalau kita pilih-pilih. Nah, ini saya teringat ada kasus juga. Ini ada pasien akhirnya menikah karena dia berkenalan dengan dia menikah dengan suaminya ini karena berkenalan di Facebook. Padahal sebenarnya belum hanya kenalan di Facebook. Akhirnya dia menikah dan akhirnya putus sekolah karena masih SMA waktu itu. Jadi dia tidak melanjutkan sekolahnya karena menikah dan akhirnya hamil. Jadi kan sayang kalau misalnya sementara sekolah terus tiba-tiba ini. Jadi ya itu juga sebenarnya peran lingkungan, peran orang tua itu sangat berpengaruh ya. Cuman saya bilang tadi, mungkin kita sebagai orang tua, saya juga sebagai orang tua belajar karena sangat tidak mudah menghadapi remaja apalagi di era sekarang ini yang informasi itu sangat-sangat deras, sehingga kita biasanya harusnya lebih terbuka kepada anak-anak ya, maksudnya lebih seperti teman, seperti sahabat. Jadi anak-anak itu kalau mau cerita sama kita lebih enak, lebih terbuka, tidak merasa canggung, tidak merasa sedikit-dikit dimarahin terus ya, atau dilarang-larang terus gini. Padahal sebenarnya karena anak-anak juga sekarang itu anak remaja itu mereka karena rasa ingin tahu yang lebih tinggi, mau mencoba sesuatu yang selalu yang baru, akhirnya mereka kadang-kadang tidak mendengarkan nasihat orang tuanya. Jadi jadi mereka tidak tidak mau terlalu mendengar begitu. Jadi ya itulah. Tapi itu makanya bagaimana caranya kita pilih-pilih informasi yang tepat di media sosial. Dan kalau saya sih pribadi, jangan kalau misalnya ada yang mau mengajak kenalan di sosial media ya jangan jangan langsung diterima. Iya, maksudnya karena kan kita lihat banyak yang akhirnya diculik lah, dilakukan pelecehan seksual, kekerasan seksual, akhirnya penghilangan nyawa dan lain-lain. Dan itu sangat-sangat mungkin karena mereka merasa ada yang memperhatikan ya, jadi akhirnya mereka ikut. Jadi itu insya Allah mudah-mudahan kita bisa menjaga anak-anak kita dari hal-hal yang demikian. Jadi teman-teman, untuk memilih informasi itu kita harus betul-betul pilih informasi yang betul sumbernya, jangan terjebak oleh mitos. Kemudian dokter, ini yang terakhir, apa pesan dokter kepada remaja dan mahasiswa terkait topik tubuh, batasan dan risiko yang kita bahas ini, dokter? Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan, dokter? Pesan-pesannya, jaga diri kita dengan baik. Untuk anak-anakku yang remaja perempuan dan laki-laki, bahwa tubuh kita ini sangat berharga ya. Jadi mulai dari kesehatan reproduksi itu, tadi saya bilang bahwa kesehatan reproduksi itu bukan hanya sehat secara fisik, tapi sehat secara mental dan sosial. Jadi diharapkan dengan menjaga kesehatan reproduksi kita, itu kita menjaga hal-hal yang baik yang terjadi di masa depan, dan menghindari hal-hal yang buruk yang bisa terjadi di masa depan, secara fisik, secara mental. Karena tadi saya bilang ada yang kita harus perhatikan, misalnya kebersihan tubuh, menjaga kesehatan tubuh, kebersihan tubuh dan alat reproduksi, higienitas tubuh dan area kemaluan, kemudian menjaga lingkungan pergaulan kita dari teman-teman, memilih teman-teman yang baik, memilih teman-teman yang soleh, memilih teman-teman lingkungan pergaulan yang baik yang bisa memberikan manfaat yang baik bagi kita dan menghasilkan hal-hal yang positif atau bermanfaat. Terus kemudian
apalagi ya itu kayak sosialnya ya, jadi lebih bagus kita mengembangkan minat dan bakat ke hal-hal yang lebih positif ya. Jadi itu kemudian karena apa yang kita lakukan itu kalau sudah remaja akan memiliki, kita harusnya bertanggung jawab atas diri kita ya, dan setiap apa yang akan kita lakukan itu memiliki konsekuensi. Jadi bisa saja terjadi konsekuensi yang tidak baik dan bisa saja terjadi konsekuensi yang baik. Jadi kita harus dengan tanggung jawab yang kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, supaya karena akan ada konsekuensi dari setiap perbuatan yang kita lakukan. Baik dokter, nah itu tadi teman-teman pesan-pesan dari dokter untuk menjaga kesehatan reproduksi kita. Dokter terima kasih banyak atas penjelasannya yang sangat jelas dan mudah dipahami. Semoga obrolan hari ini dapat membantu teman-teman semua untuk lebih mengenal tubuhnya, mengetahui apa saja batasan-batasannya dan lebih bijak dalam menjaga kesehatan diri. Karena pada akhirnya memahami diri adalah bentuk tanggung jawab dan kepedulian terhadap masa depan. Saya Alivia sebagai moderator pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.